Seorang wanita masuk ke dalam novel bernama Cao Cao dan menjadi seorang peramal berkat sistem karena ia ingin melarikan diri dari keluarganya. Seorang pria bernama Chun Yang Ling, putra markis, pura-pura bodoh untuk mengelabui bibi dan pamannya. Ia dan pengawalnya memperhatikan Cao Cao dari jauh karena Cao Cao adalah calon istrinya. Kakaknya, Xin Lanyi, datang untuk memintanya pulang karena Cao Cao akan menggantikannya menikah dengan Chun Yang Ling. Di rumah, Cao Cao menolak, namun orang tuanya memaksanya untuk menikah. Akhirnya, Cao Cao setuju agar bisa keluar dari rumah orang tuanya yang selalu pilih kasih kepada Xin Lanyi dengan syarat mas kawin sebesar 500 tel. Cao Cao pun menikah dan berencana melarikan diri setelah mendapatkan mas kawin itu. Namun, tiba-tiba para pelayan datang untuk menyiksanya, tetapi dihentikan oleh Chun Yang Ling. Ternyata, Chun Yang Ling adalah seorang pangeran yang identitasnya belum diketahui kerajaan. Keluarganya ingin ia mati perlahan dengan membunuh istrinya untuk merusak reputasinya. Cao Cao senang mendapatkan suami tampan, tetapi mendadak kamar mereka dikunci. Ia panik karena tidak bisa melarikan diri, membuat Chun Yang Ling sadar bahwa Cao Cao memang berniat kabur. Saat itu, Cao Cao meminta bantuan sistem untuk mencari Chun Yang Ling. Namun keliru, justru ada pembunuh bayaran suruhan bibi Chun Yang Ling yang bersembunyi di bawah tempat tidur. Menyadari hal itu, Chun Yang Ling membuat Cao Cao pingsan dan menangkap pembunuh tersebut. Pengawalnya kemudian datang membawa pembunuh itu, sementara Chun Yang Ling berencana membebaskan Cao Cao esok hari. Keesokan harinya, Cao Cao terbangun dan melihat Chun Yang Ling menunggunya. Para pelayan terkejut karena ia masih hidup, lalu membawa mereka ke rumah terbengkalai sebagai tempat tinggal dan menguncinya. Chun Yang Ling mengira Cao Cao akan membencinya dan ingin segera melepaskannya. Tetapi Cao Cao malah senang karena rumah itu punya halaman luas. Ia memasak ubi jalar untuk Chun Yang Ling, tetapi gosong. Cao Cao kemudian keluar rumah dengan menyogok pelayan, membuat Chun Yang Ling kecewa karena mengira ia akan pergi. Di luar, Cao Cao mendengar paman dan bibi Chun Yang Ling memarahi pelayan karena kehilangan jepit rambut giok. Dari sistem, ia tahu jepit itu diberikan paman Chun Yang Ling kepada seorang gadis di rumah bordil. Cao Cao lalu mendekati pamannya untuk bekerja sama membuka pintu halaman, dan mereka setuju. Namun, bibi Chun Yang Ling memberi syarat agar Cao Cao menanggung kebutuhan hidup mereka sendiri. Saat kembali, Chun Yang Ling mengira Cao Cao pulang untuk berpamitan, tetapi ia malah merusak gembok dan mengabarkan bahwa mereka bebas. Chun Yang Ling berjanji melindunginya. Tiba-tiba Song Yun datang melecehkan Cao Cao, tetapi diusir olehnya. Song Yun marah dan berencana memanjat tembok, namun berkat sistem, Cao Cao menjebak dan memukulnya. Chun Yang Ling mulai curiga bagaimana Cao Cao bisa tahu. Ketika Chun Yang Ling mandi, Cao Cao mengintip dan melihat tubuhnya penuh luka. Ia mengira itu akibat keluarganya dan berjanji melindunginya. Saat menutup jendela, sebuah panah melesat ke arahnya, tetapi Chun Yang Ling berhasil menangkapnya dan memeluk Cao Cao. Chun lega karena Cao Cao masih menganggapnya bodoh. Cao Cao mencari info dan tahu panah itu berasal dari istana. Ia khawatir Chun Yang Ling pernah bermasalah dengan pihak istana, namun Chun tetap berpura-pura bodoh. Chun memerintahkan pengawal mencari tahu lebih lanjut. Keesokan harinya, para pelayan sibuk mencari paman Chun Yang Ling. Dari sistem, Cao Cao tahu pamannya ada di ruang kerja istana. Ia mengintip pembicaraan paman dan bibi Chun Yang Ling, dan mendengar bahwa ibu Chun Yang Ling, meski rakyat jelata, menikah dengan keluarga kerajaan, menyinggung permaisuri, lalu dibunuh permaisuri. Cao Cao kaget mengetahui bahwa Chun Yang Ling adalah pangeran yang diburu. Saat pulang, ia melihat Chun Yang Ling memotong kayu dan merasa khawatir. Di sisi lain, permaisuri dan pendukungnya berencana membunuh Song Yun, yang mereka kira pangeran, sebelum kaisar tahu. Song Yun pulang dengan tangan terluka akibat panah, membuat Cao Cao mengira permaisuri yang menyerangnya. Keluarga markis menghadap permaisuri, mengungkap bahwa Chun Yang Ling adalah pangeran sebenarnya, dan Song Yun hanyalah anak mereka. Mereka memohon agar anak mereka dilepaskan. Ternyata ibu Chun Yang Ling diracuni oleh bibinya sendiri, dan mereka bekerja sama dengan permaisuri. Permaisuri menculik Cao Cao, dan memintanya membunuh Chun Yang Ling. Cao Cao kaget mengetahui permaisuri sudah tahu identitas suaminya dari keluarga markis. Bawahan permaisuri memberinya botol racun, dan Cao Cao pura-pura setuju agar bisa keluar dari istana. Sementara itu, pengawal Chun Yang Ling melaporkan bahwa panah itu memang dari istana, menandakan permaisuri sudah mengetahui keberadaannya. Mereka ingin menyusun rencana balas dendam, namun Chun meminta mereka mencari pelayan Zhao yang pernah membantunya kabur dari istana. Cao Cao datang membawa makanan. Ia berencana mengumpulkan uang untuk kabur dari kejaran permaisuri dan keluarga markis. Esoknya, Chun Yang Ling dan Cao Cao mencari uang, tapi bawahan Chun malah mengacaukan. Ia menawarkan pekerjaan bergaji tinggi, membuat Cao Cao curiga ia penipu dan mengusirnya. Di istana, permaisuri gelisah karena setengah bulan berlalu Chun Yang Ling masih hidup, lalu memutuskan membunuh Cao Cao juga. Dalam perjalanan, pembunuh bayaran menyerang Chun Yang Ling. Ia melindungi Cao Cao, namun Cao Cao juga berusaha melindunginya. Pengawal Chun membunuh pembunuh itu dengan panah dan bersembunyi. Dari tubuh pembunuh itu, Cao Cao menemukan token milik anak buah permaisuri. Permaisuri marah karena rencana gagal dan token hilang. Keluarga markis berencana membunuh Cao Cao dulu, baru Chun Yang Ling. Para pelayan dan bibi sudah menunggu Cao Cao. Saat itu, Chun Yang Ling diberi obat perangsang dan seorang pelayan mencoba melayaninya. Cao Cao memaksa masuk, mengusir pelayan itu, lalu ia dan Chun Yang Ling berciuman dan tidur bersama. Keesokan paginya, Chun melihat Cao Cao bersiap pergi dan mengira akan meninggalkannya. Namun ternyata Cao Cao ingin pergi bersamanya. Chun senang, dan mereka pun menghadapi keluarga markis. Awalnya Nyonya Markis menolak, tapi Cao Cao membocorkan rahasia jepit rambut giok, sehingga Nyonya Markis marah. Mereka pergi meninggalkan rumah markis. Cao Cao membawa Chun ke rumah sederhana, tapi Chun justru membawanya ke rumah besar miliknya. Cao Cao mengira ia menginginkan rumah bagus dan tetap menganggapnya bodoh, lalu berniat menyembuhkannya. Ia terkejut ketika bawahan Chun yang bernama Ouyang datang. Ouyang menawarkan pengobatan murah untuk Chun, namun ditolak. Malamnya, pengawal melaporkan bahwa pelayan Zhao telah ditemukan berkat bantuan Master Pavilion. Chun meminta bertemu atas nama Wang Hai Mansion, dan ternyata orang itu adalah Cao Cao. Cao Cao menerima surat dari Wang Hailo, perkumpulan rahasia terbesar. Ia pun berencana untuk bekerja sama, meski masih belum mengetahui bahwa Wang Hailo dipimpin oleh Chun Yang Ling. Cao Cao pamit pergi dan menunggu kedatangan pemimpin Wang Hailo.
Saat Chun Yang Ling hendak masuk, bawahannya memberitahu bahwa pelayan Zhao telah tiba dan sedang menunggu. Chun Yang Ling pun pergi menemui pelayan Zhao, meninggalkan surat untuk Cao Cao bahwa pertemuan mereka diundur. Pelayan Zhao menceritakan bahwa ibu Chun Yang Ling diracuni oleh permaisuri. Ia mendapat pesan untuk membawa Chun Yang Ling keluar dari istana dan menyerahkannya kepada adik sang ibu. Sambil memberikan jepit rambut emas serta liontin jiok naga pemberian kaisar sebagai bukti identitas Chun Yang Ling. Namun, Chun Yang Ling hanya memiliki jepit rambut dan tak pernah melihat liontin jiok naga. Keluarga Markis menghadap permaisuri, melaporkan bahwa Cao Cao dan Chun Yang Ling menghilang. Permaisuri pun marah. Saat Chun Yang Ling ingin menemui Cao Cao, Cao Cao sudah datang dan mengenalinya. Namun pengawal mengatakan bahwa Cao Cao salah orang. Mereka pergi, membuat Cao Cao kesal karena merasa Chun Yang Ling membohonginya. Chun Yang Ling yang sudah berada di rumah, menunggu Cao Cao mulai berpikir, mengapa Cao Cao bisa berada di ruangan yang sama dengan lokasi janji temunya bersama Master Pavilion. Cao Cao akhirnya datang. Ia makan masakan Master Pavilion, namun perutnya mendadak sakit. Ia mengira Chun Yang Ling meracuninya menggunakan racun dari permaisuri. Padahal, racun itu sudah diambil oleh Chun Yang Ling. Cao Cao menjelaskan bahwa racun tersebut dari permaisuri, membuat Chun Yang Ling curiga bahwa Cao Cao adalah anak buah permaisuri. Tiba-tiba, Cao Cao mual dan ingin makan sesuatu yang asam. Chun Yang Ling pergi membelikannya. Sistem memberi informasi bahwa Chun Yang Ling justru pergi ke toko bunga. Tak lama kemudian, Chun Yang Ling datang dengan membawa sekantong buah plum. Namun, Cao Cao tiba-tiba pingsan. Saat terbangun, Chun Yang Ling memberitahu bahwa Cao Cao hamil. Cao Cao terkejut dan ingin menggugurkan kandungannya karena mengira penyakit bodoh Chun Yang Ling akan menurun pada bayinya. Chun Yang Ling lalu membawanya ke sebuah rumah besar. Pengawal menyiap papan dan Chun Yang Ling berlutut di atasnya, mengaku bersalah karena hanya berpura-pura bodoh. Ia mengungkap bahwa dirinya memiliki banyak uang dan merupakan pemimpin Wang Hailu, sehingga Cao Cao tidak perlu khawatir soal kandungannya. Dugaan Cao Cao ternyata benar. Ia kecewa karena merasa Chun Yang Ling tidak pernah mempercayainya dan tetap berpura-pura bodoh. Cao Cao ingin pergi, merasa Chun Yang Ling tidak pernah mencintainya. Chun Yang Ling membantah, mengaku sangat mencintainya. Namun Cao Cao sudah terlanjur kecewa. Saat ia hendak pergi, Chun Yang Ling mencegahnya hingga membuat Cao Cao pingsan. Chun Yang Ling memerintahkan pengawal bersiap karena permaisuri telah mengancam nyawa Cao Cao. Malam harinya Cao Cao terbangun. Chun Yang Ling membuka pintu yang dikuncinya, membawa makanan. Cao Cao masih kecewa karena dibohongi dan kini dikurung. Ia menolak makan. Chun Yang Ling meminta maaf dan memohon agar Cao Cao tidak meninggalkannya. Cao Cao justru memintanya pergi, atau ia akan menggugurkan kandungannya. Chun Yang Ling pun pergi. Di luar, Chun Yang Ling berbicara dengan pengawal mengenai kemarahan Cao Cao karena dikurung. Cao Cao kemudian bertanya pada sistem tentang Chun Yang Ling, dan ternyata ia memang mencintainya. Cao Cao senang dan pergi. Baru menyadari pintu kamarnya ternyata tidak terkunci. Sementara itu, bawahan permaisuri melapor bahwa pelayan Zhao, yang dulu melayani ibu Chun Yang Ling, muncul di ibu kota. Permaisuri marah dan memerintahkan untuk membunuhnya. Namun, pelayan Zhao sudah lebih dulu menghadap kaisar dan menceritakan semua yang terjadi pada selir kaisar dan anaknya. Terungkap bahwa permaisuri membunuh semua putra kaisar karena tidak bisa memiliki anak, agar tidak ada yang menggantikan tahta. Kaisar memerintahkan seluruh keluarga Markis menghadap, termasuk Chun Yang Ling. Di hadapan kaisar, Nyonya Markis mengungkap bahwa Chun Yang Ling bukan putra kaisar, melainkan Song Yun, sambil menunjukkan liontin jiok naga. Kaisar kaget, membenarkan bahwa liontin itu memang miliknya yang pernah diberikan pada istrinya. Pelayan Zhao membantah pernyataan Nyonya Markis, namun dibungkam oleh bawahan kaisar. Akhirnya, Chu Song Yuan diangkat menjadi putra mahkota. Permaisuri menampar Nyonya Markis karena membuat anaknya berpura-pura menjadi putra mahkota. Namun, mereka berjanji akan selalu membantu permaisuri jika anak mereka menjadi putra mahkota. Dan permaisuri pun setuju. Chun Yang Ling pulang. Namun pengawal melapor bahwa Cao Cao menghilang. Cao Cao pergi dengan kereta kuda, diikuti Chun Yang Ling dan pengawalnya. Chun Yang Ling memerintahkan pengawalnya melindungi Cao Cao, membiarkannya pergi hingga mau memaafkan dirinya. Ibu kota sedang tidak aman. Namun, Cao Cao mengetahui keberadaan Chun Yang Ling di belakangnya berkat sistem. Ia tiba di kota Binyang, lalu digoda oleh seorang pria bernama Liu yang ingin menjadikannya selir ke-11. Chun Yang Ling datang menolong. Liu, yang mengaku keponakan permaisuri, meminta mereka berlutut dan meminta maaf. Saat mereka hendak pergi, orang suruhan Liu menghadang. Chun Yang Ling mengeluarkan token putra mahkota. Flashback. Saat menghadap kaisar, pelayan memberitahu bahwa keluarga Markis menemui permaisuri. Chun Yang Ling memberikan jepit rambut jiok pada kaisar beserta bukti kejahatan permaisuri. Kaisar marah dan berjanji menyerahkan tahta padanya. Memberikan token sebagai tanda posisi putra mahkota. Cao Cao terkejut melihat token itu. Liu tidak percaya karena putra mahkota sekarang adalah Chu Song Yuan, lalu menangkap mereka. Gubernur datang malah membantu Liu dan memenjarakan mereka. Chun Yang Ling menenangkan Cao Cao yang gelisah. Liu berniat membunuh mereka, namun gagal berkat bantuan pengawal Chun Yang Ling. Cao Cao kembali marah karena merasa Chun Yang Ling menyembunyikan sesuatu. Chun Yang Ling menjelaskan bahwa permaisuri telah mengumpulkan pasukan untuk memberontak, dan beruntung Cao Cao berada di kota Binyang. Cao Cao tetap kesal karena tidak diberitahu. Chun Yang Ling meminta maaf, mengaku khawatir pada keselamatan Cao Cao dan anaknya. Pengawal melapor bahwa orang gubernur telah ditangkap, namun keluarga Liu melarikan diri. Chun Yang Ling memerintahkan penjagaan di kediaman Liu. Pengawal khawatir pasukan mereka kalah karena kekurangan makanan dan senjata. Gubernur dibawa menghadap, dan Cao Cao mengetahui bahwa gubernur menyembunyikan banyak uang. Ia mengambilnya untuk membeli makanan dan senjata. Namun, pengawal ragu karena waktu mereka terbatas. Gubernur kemudian membantu dengan memperkenalkan seseorang yang bisa membuat senjata dengan cepat. Chun Yang Ling bertanya bagaimana Cao Cao tahu gubernur punya banyak uang. Cao Cao menjelaskan bahwa dirinya adalah Master Pavilion dan seorang peri. Mereka mendatangi Liu, dan Cao Cao mengetahui bahwa Liu menyimpan banyak senjata di ruang bawah tanah kediamannya. Pengawal melapor pada Chun Yang Ling bahwa mereka berhasil menemukan senjata tersebut. Chun Yang Ling khawatir Cao Cao benar-benar peri dan akan meninggalkannya. Bawahan permaisuri Jiwuming kesal karena senjata mereka diambil Chun Yang Ling.
Ia berencana merebutnya kembali karena mengira Chun Yangling bodoh. Malam harinya, Cao Cao dan Chun Yangling berdebat. Chun Yangling tidak mengizinkan Cao Cao ikut ke ibu kota karena terlalu berbahaya. Permaisuri telah mengirim Ji Wuming, pembunuh terhebat. Cao Cao mencari keberadaan Ji Wuming lewat sistemnya, dan kaget saat mengetahui Ji Wuming berada tepat di atas kamar mereka. Mereka pun bersembunyi dan menyiapkan jebakan. Saat Ji Wuming datang, ia terjatuh dan Chun Yangling langsung menangkapnya. Cao Cao, Chun Yangling, dan pengawalnya berdiskusi mengenai rencana selanjutnya karena pasukan permaisuri sedang menuju kota Bin untuk membawa mereka ke istana. Chun Yangling bersiap pergi melawan pasukan permaisuri. Cao Cao memberikan informasi untuk menghentikan musuh di sisi barat sungai dan memintanya kembali sebelum jam 3 sore. Chun Yangling pun berangkat. Ia berhasil memotong jembatan di sisi barat sungai sehingga musuh tidak bisa lewat. Tiba-tiba meteor jatuh dan membunuh semua musuh. Cao Cao menjadi cemas. Pengawal datang memberi kabar bahwa Chun Yangling menghilang karena musuh berhasil menyusup ke pasukan mereka saat mundur. Chun Yangling mengejar musuh, namun tidak pernah kembali. Mereka sudah mencoba mencari, tetapi tidak berhasil menemukannya dan mengira ia telah tiada. Cao Cao kaget dan meminta bantuan sistem. Sistem memberitahu bahwa Chun Yangling berada di Danau Half Moon, sebuah hutan penuh racun dan sangat berbahaya. Cao Cao menawari emas kepada pasukan yang mau menyelamatkannya. Mereka pun berangkat mencari dan berhasil menemukan Chun Yangling yang terluka parah. Di istana, permaisuri bersama keluarga Markis berhasil mengepung dan memojokkan kaisar. Mereka mengatakan telah mengalahkan pengawal kekaisaran, membuat Chun Yangling terluka parah dan menghilang, sehingga tak ada yang bisa menyelamatkan kaisar. Mereka meminta kaisar patuh pada permaisuri. Namun tiba-tiba, pasukan Chun Yangling datang, membuat permaisuri dan keluarga Markis kaget. Keluarga Markis mengancam keselamatan kaisar, sedangkan permaisuri percaya diri karena memiliki studi tentara. Cao Cao membantah, mengatakan pasukan permaisuri hanya tersisa 20 orang, lalu menghitung jumlahnya hingga habis. Permaisuri tidak percaya dan memanggil pasukannya, namun tak ada yang datang. Tiba-tiba Chun Yangling menembak panah ke pamannya. Akhirnya permaisuri dan keluarga Markis ditangkap. Kaisar bangga pada Chun Yangling dan mengumumkan ia menjadi putra mahkota. Mereka pun senang. Mendengar kabar itu, kakak Cao Cao menjadi iri dan ingin merebut posisinya. Chun Yangling menyerahkan seluruh hartanya pada Cao Cao, membuatnya senang. Ia juga memberikan jepit rambut giok peninggalan ibunya pada Cao Cao, meminta agar Cao Cao tidak meninggalkannya. Beberapa hari kemudian, Chun Yangling mencari Cao Cao. Pengawal menjelaskan bahwa Cao Cao sering bertemu pria. Chun Yangling pun menguntit dan melihat Cao Cao bersama pria itu masuk ke dalam kamar. Cao Cao pulang membawa makanan kesukaan Chun Yangling. Saat dipanggil, tak ada jawaban. Ia mencari menggunakan sistem dan mengetahui Chun Yangling berada di atap. Cao Cao menyuruhnya turun, tetapi ia menolak karena mengira makanan itu sisa dari pacar Cao Cao. Kesal, Cao Cao mengancam agar ia tidur di atap saja. Chun Yangling akhirnya turun dan mengejar Cao Cao, namun pintu kamar sudah dikunci. Esoknya, Chun Yangling masih menguntit Cao Cao dan pria yang sama masuk ke dalam ruangan. Ia mencoba menguping pembicaraan, tapi Cao Cao memergokinya. Pria itu ternyata Ouyang, rekan kerja yang sedang memeriksa laporan penjualan bersama Cao Cao. Cao Cao marah karena dicurigai dan pergi. Saat ia berbelanja, kakaknya datang memprovokasi bahwa ia akan diceraikan karena statusnya rendah, dan pangeran akan menikah lagi. Cao Cao mengabaikannya, tapi dicegah. Kakaknya mengambil jepit rambut giok ibu Chun Yangling dan menginjaknya. Chun Yangling datang menolong. Kakak Cao Cao tidak mengenalinya sebagai putra mahkota. Pengawal mengembalikan jepit giok itu, lalu kakak Cao Cao dibawa ke pengadilan. Ibu mereka datang membela. Akhirnya diputuskan kakak Cao Cao harus membayar 50 tael dan menerima tamparan. Chun Yangling menyiapkan hadiah untuk keluarga Cao Cao, namun mereka selalu menghina Cao Cao. Cao Cao lalu memberitahu bahwa ia sedang hamil cucu kaisar, membuat kakaknya kesal dan berencana menggugurkannya dengan memberi obat ke sup. Pengawal membawa sup itu pada Cao Cao. Saat akan diminum, sistem memperingatkan adanya sesuatu di dalamnya. Ia pun tidak jadi meminum. Ayahnya memberitahu soal pernikahan kakaknya dengan keluarga Menteri Lin, tetapi kakaknya menolak karena ingin menikah dengan pangeran. Kakak Cao Cao marah dan mengamuk. Pelayan membawakan sup lalu diminumnya, tetapi perutnya sakit. Tabib memeriksa dan menemukan obat untuk menggugurkan kandungan di dalam sup itu. Obat tersebut juga menyebabkan kemandulan seumur hidup. Chun Yangling marah dan meminta penjelasan. Ayah Cao Cao menghukum pelayan karena mengira ia pelakunya, tetapi kakak Cao Cao mengaku. Chun Yangling memerintahkan penangkapan, namun ayah Cao Cao memohon ampun. Cao Cao tidak peduli. Saat bersama Chun Yangling, pengawal memberitahu kedatangan Li Yohong, putri Perdana Menteri Li. Dalam kilas balik, Kaisar pernah meminta Chun Yangling menikah dengannya demi memperkuat kekuasaan. Li Yohong mencoba memanas-manasi Cao Cao dengan cincin berlian, tapi ternyata ia membelinya sendiri. Ia juga menyebut Kaisar lebih menginginkannya sebagai istri utama. Saat ia menyandung Cao Cao, Chun Yangling marah dan membelanya. Titah Kaisar dibacakan. Xia Cao Cao diangkat menjadi putri mahkota. Li Yohong kesal dan ditangkap. Dalam kilas balik lain, Chun Yangling pernah menolak menikah dengannya dan rela melepas gelar putra mahkota demi Cao Cao. Kaisar setuju setelah ramalan Cao Cao membantunya mengalahkan permaisuri, apalagi Cao Cao sedang hamil. Ayah Cao Cao datang meminta maaf, namun diusir. Beberapa tahun kemudian, Chun Yangling menjadi kaisar. Para menteri memintanya menikah lagi, tapi ia menolak. Ia menangkap Perdana Menteri Li dan Menteri Liu karena kolusi. Chun Yangling mengungkap bahwa Cao Cao adalah Master Pavilion. Para menteri terkejut. Cao Cao datang sambil mengejar putranya dan memberikan bukti, membuat para menteri ketakutan. Tamat.